Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for your participation today. Today is our sixth meeting, yeah, and then as I said last week, our topic for today is about model and participle, yeah, and we make a presentation class for today. Okay, for group one consists of Dwiki, Putri Sintiawati, and then Alvina Zelvia, yeah. Your turn now. In your presentation, I wanna you to speak up in English, yeah. And if you don't speak up into English, you can combine and mix together with Indonesia language. Okay? Jadi nanti di presentasi kalian, saya mau silakan nanti dijelaskan menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau tidak bisa nanti boleh dikombinasikan dengan bahasa Indonesia, ya. Thank you. For group one, yeah, I'll make Dwiki, Putri or Dwiki wants to be a host. Putri ya, Putri Sintiawati. Oke, Putri. Okay, your turn now. You can start your presentation class now. Okay, using English. But you can combine with Indonesia language. Thank you. Silakan moderatornya siapa, dibuka, ditutup, diarahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. In here, I as a moderator, please listen to I and please silent your microphone agar nanti bisa saya pandu gimana ke depannya. How are you guys today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Bang. I hope you all stay healthy and stay safe because in pandemi COVID-19. Nah, saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat karena ini dalam kondisi COVID pandemi 19. Nah, today we will presentasi or about materi is modal and participle. Nah, hari ini kami akan mempresentasikan tentang modal dan participle. Share screen-nya belum kelihatan, Putri. Mohon bersabar, Miss, ada kendala kayaknya tuh. Jaringan, Miss. Coba kau. Maaf ya, Miss, ada kendala. Oke, we wait you ya.
Oke, Dwiki atau Alvina yang mau saya jadikan host. Di sini si Putri keluar. Ya, Alvina aja coba. Alvina, oke, Alvina. thank you. Materinya belum di-share, Miss. Benar ya, Miss? Materi dengan siapa? Karena kan materinya ke sini tetap. Itu dijadikan host dulu sama Miss biar bisa di-share apanya materinya. Udah aku ganti-ganti tadi. Belum sih. Iya udah. Aku keluar. Oke, sudah? Nggak ada, Miss. Oke, Alvina. Masih ini kuliah belum bisa. Keluar aja. Ya Allah, pindah. Suaranya. Nanti bener lagi. Oh iya. Udah bisa di-share itu. Oke, Putri. Sudah, Putri? Sudah, Putri. Sudah, Bu. Putri. Oke, Putri. Bu, saya Bu hostnya. Siapa? Vina. Vina, oke. Bentar ya. Aku Vina yang mana ini? Vina Zelvia. Iya. Oke, silakan. Mulai. And now Alvina Zelvia will explain about modal. Nah, sekarang Alvina Zelvia akan menjelaskan tentang modal dan type of modal dan tipe-tipe modal. Nah, bisa kita dengerin penjelasan dari teman kita Alvina Zelvia. Nah, kepada Alvina Zelvia kami persilakan waktunya untuk menjelaskan dari modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kembali. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari modal. Of modal. Modal is a type of auxiliary verb. This is generally used to express a speaker's statement about something is did, based, started, might happen, and another.
Jadi, modal adalah jenis kata kerja bantu yang pada umumnya digunakan untuk mengungkapkan sikap penutur terhadap suatu hal. Tipe of modal, jenis-jenis modal. Secara garis besar, modal dibagi dua, yaitu modal present dan modal. Yang pertama, modal present. Rumus modal present yang positif ada subjek tambah modal tambah verb one tambah objek. Yang negatif subjek tambah objek tambah not tambah verb one tambah objek. Yang interrogatif modal tambah subjek tambah verb one tambah objek. Jadi di sini modal memiliki beberapa jenis, yaitu shall, can, may, must, and should. Yang pertama ada will. Use it to expert. Digunakan untuk menyatakan katakan. Means akan atau shall in the future tense. Example, I shall go to Jakarta tomorrow. Saya akan pergi ke Jakarta besok. Yang kedua, of to have. Example, shall I turn on the light? Haruskah saya menyalakan lampunya? Di sini nih, yang ini menggunakan rumus yang interrogatif, yang modal tambah subjek tambah verb one tambah objek. Selanjutnya, must, harus atau mesti. Actual verb and harus or wajib. Itu experts. Kata kerja bantu yang berarti harus wajib digunakan untuk menyatakan keharusan atau mesti. Example, contohnya, you must go now. Haruskah? Kamu harus pergi sekarang. Yang kedua, in negative sentence and making answer to interrogative sentence, always you need it, not, or needed, not, must, not, or must. Dalam kalimat negatif dan membuat jawaban dari kalimat tanya selalu menggunakan need, not, atau need not, bukan, not, atau must. Example, contohnya, must I go now? Yes, you must, atau yes, you need it. Must not atau must menunjukkan larangan atau tidak boleh. Bukan must ya, Yang tapi must. keempat ada Must. may, mungkin atau boleh. Auxiliary verb wise man, mungkin atau boleh, is used to express. Di sini menggunakan kalimat pernyataan permohonan izin. Contohnya, may I borrow you motoristly? Yes, you may. Artinya, selanjutnya di sini yang kedua menggunakan kalimat pernyataan permohonan atau harapan.
Contohnya, may you both full of happiness. Mudah-mudahan kalian berdua dilimpah kebahagiaan. Selanjutnya, yang kelima ada should, seharusnya. Use it for, digunakan untuk auxiliary verb meaning sebaiknya or seharusnya. Kalimat kerja bantu yang artinya seharusnya atau sebaiknya atau seharusnya. Example, contohnya, she ought to be here now. Dia seharusnya ada di sini sekarang. Yang kedua, declare text job that are not complete atau fulfilled or neglected. Menyatakan tugas atau pekerjaan yang tidak selesai atau terpenuhi atau terabaikan. Contohnya, the work ought to have been finished last week. Pekerjaan ini seharusnya sudah diselesaikan pekan lalu. Selanjutnya ada can, dapat atau bisa. Use it to express, digunakan untuk menyatakan a person abilities of skill, kesanggupan atau kemahiran seseorang. Example, contohnya, I can sing, saya bisa bernyanyi. Yang kedua, asking for permission. Permintaan izin, minta izin. Can I borrow you book? Bolehkah saya meminjam bukumu? Selanjutnya, stating a possibility. Example, he can be ill. Mungkin dia sakit. Di sini menyatakan pertanyaan kemungkinan. Selanjutnya, masuk ke modal past. Modal past sama modal present rumusnya sama ya. Cuman di sini bedanya jenis modalnya. Modal past ada would, should, must, can to, might, dan could. Enggak nampak. Apa? Enggak nampak. Yang pertama ada would. Ini mana? Kita mau baca. Ketutup. Ini adminkan dulu, adminkan dia mau masuk. Use it to express. Digunakan untuk menyatakan past tense of will meaning akan. Bentuk lampau dari will yang berarti akan. Example, contohnya, he would be happiness before he expect. Dia akan dihukum setelah melarikan diri. Selanjutnya, a request atau request politely. Suatu permohonan permintaan dengan sopan. Example, di sini menggunakan kalimat salah. We combine it with the word like, it, so, hasrat, or keinginan. Jika digabungkan dengan kata like, maka menunjukkan hasrat atau keinginan. Example, I would like to eat. Saya ingin makan. Selanjutnya, combine it with the word
reader indicates the meaning of lebih suka atau prefer. Digabungkan dengan kata reader menunjukkan arti lebih suka atau prefer. Example, contohnya, I would rather be a doctor than a president. Saya memilih untuk should digunakan untuk menyatakan saran berbeda dengan must. Should digunakan begitu mengharuskan seseorang untuk melakukan saran tersebut. Example, you should read, you should take a receipt. Kamu terlihat sangat capek, kamu sebaiknya beristirahat. The soul, the we wear, the will go. Dia sebaiknya memberitahuku kemana dia pergi. Menjadi orang asing. Selanjutnya, must has to. Bentuk past dari must. Di sini menggunakan kalimat keharusan atau tidak boleh dikerjakan. Contohnya, you must has to study in biology class yesterday. Kamu seharusnya kemarin belajar lebih giat di kelas biologi. Yang keempat ada Mike, menyatakan kalimat berita berbentuk past tenses. Contohnya, the new paper said in my crime tomorrow. Berita di koran menyatakan kemungkinan besok hujan. Selanjutnya, menyatakan kemungkinan besar. Example, Arya was absent yesterday. He might be sick. Ariel kemarin tidak masuk. Dia mungkin saja sakit. Yang kelima ada could. The past tense shape of the candle and the shape in the sum for all subject. However, in use it does not always mean tense of past tense. Could can be used to say. Could adalah bentuk past tenses dari can dan bentuknya sama untuk semua subjek. Namun, dalam penggunaannya tidak selamanya berarti past tense atau masa lampau. Bentuk lampau dari can. Example, Mary could sing a song when she was young. Mary dapat menyanyi sebuah lagu ketika dia masih kecil. Dan selanjutnya ada participle. Participle terbagi menjadi dua, yaitu dan yang pertama active participle, yang kedua passive participle. Active participle akan dijelaskan oleh Putri Sintiawati. Okay, wait. Back to me. Until here, any question? Di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Atau ada yang masih belum dimengerti tentang modal? Maka kita lanjutkan materi selanjutnya atau participle. Maaf ya di Wiki, suaranya kurang jelas. Oh, oke, Miss. Question guys. Sampai di sini Ada yang ingin ditanyakan guys? Soal About modal.
Aktif partisipan adalah partisipan menggunakan bentuk verb ing. Fungsinya sebagai penjelas kata benda, menyatakan peristiwa yang terjadi di waktu yang sama. You can combine with English, yeah. In explaining about this one, if you don't know about full English, you can combine with Indonesia. Okay, thank you. Apabila aktif partisipan didahului oleh to be, maka berbentuk progresif. Apabila aktif partisipan verb ing muncul di awal kalimat, hendaknya diperhatikan dan bahwa dalam bentuk aktif partisipan tersebut sudah terkandung beberapa kata arti. Aktif partisipan kerap kali muncul setelah objek dari kata kerja see, hears, means, recite, listen to, look at, observe, keep, find, get, live, adjektif atau adverb. I feel the house shaking. Artinya, saya merasakan rumah bergetar. Nah, di situ shaking yang merupakan verb ing-nya. Yang kedua, I saw the boat sinking. Saya melihat perahu itu tenggelam. Yang ketiga ada he noticed me leaving the house. Dia memperhatikan saya meninggalkan rumah. Belum kamu perhatikan contoh berikut. Walking along the street, I meet my old friends. Dalam kata walking di atas terkandung kata while, sedang atau sementara. Kalimat di atas dapat dituliskan dengan kalimat lain. Contohnya, while I was walking along the street, I meet my old friends. Lalu yang running down the stairs, she split and broke her leg. Yang artinya apa katanya? Lalu bisa diubah menjadi kalimat lain seperti while she was running down the stairs, split and broke her leg. Selanjutnya ada having student English and Express. Finn went home with her friends. Setelah belajar bahasa Inggris di Express, Vina pulang bersama teman-temannya. Dalam kata having di atas telah terkandung kata after atau setelah yang bisa diubah menjadi kata lain seperti after she had studied English and Express. Vinny went home with her friends, yang artinya setelah belajar bahasa Inggris di Express, Vinny pulang bersama teman-temannya. Lalu yang kedua ada having complete the test, the student hand in their papers and left the room. Yang artinya setelah menyelesaikan tes, siswa menyerahkan kertas mereka dan meninggalkan ruangan. Bisa diubah menjadi kata lain seperti after the student had complete the test, they handed it their paper and left the room. Setelah siswa menyelesaikan ujian, mereka menyerahkan kertas mereka dan meninggalkannya. Kata being ill mother had her big face broke her room. Karena sakit, ibu menyuruh sarapannya dibawa ke kamarnya. Kata being mengandung pengertian because, since, atau as, yang artinya karena. Kalimat being ill mother had her breakfast broke her room, dengan kata lainnya bisa menjadi because my mother was ill, she had her breakfast brought to her room, yang artinya karena ibu sakit, sarapannya dibawa ke kamarnya. Being
as outstanding student of our school. He has been offered and scholarship. Menjadi siswa berprestasi di sekolah kami, dia telah ditawari beasiswa. Kalimat di atas sama dengan seperti because he is a outstanding student, he has been offered or scholarship. Karena dia murid yang berprestasi, dia ditawari beasiswa. Being a foreigner and needs a visa. Menjadi orang asing, dia membutuhkan visa. Dengan kata atas, jadi because he is a foreigner needs a visa. Artinya karena dia orang asing, dia butuh visa. Not wanting to take the risk of missing the train, we went to the station very early. Menjadi because we didn't want to take the risk of missing the train, we went to the station very early. Nyala. Not wanting, langsung itu aja. Turning to the left, you will win his office. Berbelok ke kiri, Anda menemukan kantornya. Aktif partisiple akan mempunyai arti if jikalau kalimat kedua berbentuk futur. Kalimat di atas sama dengan if you turn left, you will his office. Jika Anda berbelok ke kiri, Anda akan menemukan kantornya. Dalam aktif partisiple, pelaku pada kalimat aktif partisiple adalah sama dengan pelaku pada kalimat kedua. Aktif partisiple. Hilang pin. Kok hilang? Mana materinya sayang? Hilang. Ngelek, Bu. Ngelek tengah jalan ya. Udah. Udah. Dibawa lagi. Udah ini kan? Enggak, yang satu lagi. Ini udah yang selanjutnya, udah tempat Bang Dwiki. Iya. Ini nggak punya nih, dengan pelaku kan. Dalam aktif partisiple, pelaku pada kalimat aktif partisiple adalah sama dengan partisiple menggantikan adjektif noun. Contohnya, I found the baby who is crying. Saya menemukan bayi yang menangis. Menjadi I found the baby crying. Saya menemukan bayi menangis. The girl who is reading the magazine is my sister. Gadis yang membaca majalah adalah adikku. Dengan kalimat lainnya, the girl reading the magazine is my sister. Grill ya, girl. The girl reading the magazine is my sister. Artinya gadis yang membaca majalah adalah adikku. Selanjutnya ada pasif partisiple yang akan dijelaskan oleh Dwiki Andrian. Okay, now we talk about passive participle. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jadi adalah participle yang kedua dari active participle. Nah, passive participle or past participle merupakan kata kerja atau verb bentuk ketiga. Nah, jadi kan kalau verb itu kan ada bentuk ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, sebagai contoh verb, di sini saya akan mengambil kata kerja finish. Finish itu kan kata kerja pertama atau verb 1. Sedangkan kalau udah menjadi verb 3 atau verb ketiga, dia akan berubah tulisan dan berubah makna. Dan dia akan menjadi bukan finish tapi finish it.
Nah, itu adalah contoh dari kata kerja verb 3 atau verb 3. Nah, apabila past participle didahului oleh to be, maka timbullah pola passive form sebagai berikut. To be plus verb 3. Nah, example, a table is made of wood. Kemudian, I was born in Juli. Function passive participle number 1 untuk menggantikan